Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-halimil ghafur, al-wadudis syakur, mudabbiril umur, wajabiril maksur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min zulumatil kubur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral islami ba'da duthur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, para alim ulama, para kiai, para guru, tokoh masyarakat, para orang tua, wabil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya untuk mengisi acara haul, Bapak Kepala Desa Ustadz Haji Ibnu Hajar, Menteri Perhubungan. Beliau yang nelpon saya. Mudah-mudahan 2024 beliau nanti menjadi wakil rakyat Bekasi. Ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Malam ini Allah ringankan langkah kita untuk datang memenuhi undangan haul orang tua kita, HMS. Apa HMS singkatan? Hah? Tahu? Haji Muhammad Supriyadi Sastra. Tahu lah. Mudah-mudahan khatmul Quran, Yasin, zikir tahlil, maulid, kesemuanya menjadi sebab Allah Ta'ala turunkan rahmat dan maghfirahnya. Orang tua kita yang malam ini dihaulkan, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tidak hanya beliau yang dapat pahala, tapi orang-orang tua kita, jamaah yang hadir juga dapat pahala. Makanya tadi di awal acara dipimpin guru kita, istighfarnya wali jami'il muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Enggak hanya Bapak Haji Supriyadi yang dapat pahala, tapi wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Buat orang tua sekampung Buni. Buni apa Cermek? Hah? Buni ya? Growok. Buat orang sekampung Buni yang udah pada meninggal, malam ini juga dapat melalui acara haul Bapak Haji Supriyadi. Makanya kita yang datang dapat dua keuntungan, untung hissi dan untung maknawi. Untung yang sifatnya sementara dunia, itu tuh yang di dalam tas.
Udah jangan pakai bilang besek, gue juga tahu. Itu untung dunia sementara. Kue yang di piring itu bolu, jeruk, pisang, anggur, salak, lengkeng, itu untung sementara. Malam ini kita makan, rasanya beda-beda, manis jeruk, manis pisang beda. Tapi karena itu sementara makanan, ma'akalta fa'abnaita, yang kamu makan bakal busuk. Malam ini dimakan enak, rasanya beda-beda, besok pagi baunya sama. Ada yang sayang, jangan-jangan berkat yang tadi malam di rumah Baba Supriyadi ditaruh di mangkok, ada. Maka kata seorang ulama kiai yang sudah pernah ngisi ceramah daerah sini, almarhum Kiai Haji Salim Basalamah, beliau berkata, orang yang diundang tahlil, yang diundang haul kagak datang, itu orang goblok sampai ke tai-tainya. Paham? Kenapa beliau sampai menyampaikan itu? Karena manfaat haul, manfaat tahlil, tidak hanya yang ditahlilin yang dapat pahala, tapi jika kita baca, semua yang dibaca orang tua kita juga dapat. Alhamdulillah. Di dalam kitab Mizan Kubro, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam babul janaiz, bab tentang jenazah, baris keempat dari bawah, oleh para imam mazhab, amal yang malam ini kita baca disepakati itu oleh imam-imam mazhab. Dibukukan kesepakatan para imam madhab, wattafaqu ala annal istighfara lil mayyiti wad du'a alahu was sadaqa wal itqa wal hajja anhu yanfa'u. Kayaknya udah pada paham ya. Saya baca udah pada begini aja. Emang lain orang Buni, tingkat keilmuannya tinggi. Saya baru baca udah pada begini aja. Saya kan jadi grogi nih. Jangan-jangan udah pada paham duluan. Wattafaku, dan mereka telah sepakat. Siapa mereka? Imam-imam mazhab. Apa tuh yang mereka sepakati? Ala annal istighfara lil mayyiti, sesungguhnya membaca istighfar buat orang yang sudah mati. Dikemas tidak hanya istighfar, tapi menjadi sebuah istilah yang namanya tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Jadi bahasa orang Buni tahlil. Membaca la ilaha il. Quran surah Muhammad ayat 9. Saya pinjam suara qori kita tadi, Kiai Haji Ahmad Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Bersaing kalau MTQ. Kalau di DKI selalu
bareng MTQ. Kadang saya juara 1, dia juara 2. Kadang dia juara 2, saya juara 1. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Kayaknya udah pada ngantuk ya. Itu bilang Allahnya romannya Allah. Kenyangan lengkeng. Semalam saya ceramah di Masjid Al-Hidayah, Pasar Cikeas. Dari rumah SBY 1 kilo lagi. Hujan. Karena masuk daerah Bogor. Lagi ceramah hujan. Pulang gak bisa lewat jalan waktu datang. Karena banjir. Lewat belakang. Lewat Kober. Jam 1 pulang pakai payung. Mau naik mobil lewat Kober dulu tuh. Itu lokasi pemakaman umum kira-kira hampir 1 hektar Kobe. Saya lagi jalan di tengah ada suara Allah. Sama sama yang tadi. Makanya saya jadi takut pulang nih. Saya bilang Allahnya yang semangat. Mudah-mudahan besok bandingnya Habib Rizik diterima. Mudah-mudahan beliau bebas. Beliau emang pernah korupsi? Kagak. Kali gitu pernah ngambil merampas hak politik orang pernah? Enggak. Kali gitu nembak orang pernah? Malah anak buahnya ditembak. Mudah-mudahan besok para pengacara, para lawyer yang ada bakal membuat sesuatu upaya banding agar Habib Rizik dibebaskan. Bebas tanpa syarat. Insya kemarin 17 Agustus narapidana pada dapat remisi. Joko Chandra korupsi BLBI Bank Senturi kemarin tuh dapat remisi 3 bulan. Koruptor. Habib Rizik kagak. Saya nggak mau ngomong itu, saya mau ngomong haul aja. Saya mau ngomong haul aja ya. Nggak usah diomongin ya. Udah pada tahu itu. Amin ya Rabbal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Allah bilang gitu. Itu dalil tahlil surat Muhammad ayat 9. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Saat kita hadir di acara tahlil, kita baca la ilaha illallah. Lidah yang biasa tahlil, biasa baca la ilaha illallah, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau biasa habis tahlil enggak puas, di rumah pulang dia tahlil lagi. Habis sholat 5 waktu, selesai doa wiridan yang sudah biasa, dia tambahin tahlil lagi. Nanti itu orang meninggal mudah mengucapkan la ilaha illallah. Keluarganya nggak pakai susah-susah, nggak pakai repot-repot, nggak pakai nalkinin, nggak pakai membimbing. Abdolnya, jika seseorang sedang sakratul maut, abdolnya nih di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah itu disuruh yang bisikin kalimat la ilaha illallah di kupingnya itu orang yang dimusuhin nama dia.
Ini babak kita lagi sekarat. Dulu babak gedeg sama tuh orang. Itu orang suruh bacain la ilaha illallah. Nggak mungkin mau. Kasih 2 juta pasti mau. Kenapa orang lain? Sebab kalau yang membacain talqin, membacakan la ilaha illallah di telinga kanan mantu, begitu dibacain la ilaha illallah, meninggal, bakal timbul masalah. Lu sih babak masih mau hidup, lu udah bacain la ilaha illallah aja. Maka afdolnya cari orang lain yang punya masalah dengan orang yang sedang sakratul maut. Begitu kalau kita ngaji. Maka ngaji tanemin niat supaya bisa ngamalin ilmu. Kata Imam Nawawi, man kharaja ilal ilmi yuridu bihil ilm lam yanfa'hul ilmu. Orang yang keluar dari rumah datang ke majelis taklim cuman pengen dapat tambahan ilmu pengetahuan, nggak ada niat untuk diamalin, lam yanfa'hul ilmu. Allah nggak kasih dia ilmu manfaat. Sebaliknya, waman kharaja ilal ilmi yuridu bihil amala nafa'ahullahul ilmu. Orang yang keluar dari rumah ke majelis taklim, datang ada niat buat ngamalin ntar ilmu yang dia dapat. Orang yang begitu nafa'ahullahul ilmu, Allah akan beri dia ilmu manfaat. Ya Rabbal, maka istighfar di dalam tahlil, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dzunubi al istighfar. Setiap penyakit ada obatnya. Obat penyakit dosa, mohon ampun, mengucapkan istighfar. Jika dosa kecil, las saghair ma'al istighfar. Tak ada dosa kecil yang diiringi dengan membasahi lidah, membaca istighfar. Kalau dosa besar, prosesnya jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesepakatan imam mazhab membaca istighfar untuk orang yang sudah meninggal dunia itu yanfa'u, bermanfaat, ada pahalanya. Yang bergembira malam ini Bapak Haji Supriyadi, istabsyaru, dia girang dapat kiriman pahala banyak. Ya Rabbal, wassodaqo, selesai zikir tahlil keluarga ngeluarin sedekah. Besek ada yang sembako, ada yang nasi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dulu ada orang pengen mengirimkan doa melalui sedekah, tapi keterbatasan ekonomi, duit dia nggak punya, akhirnya dia menyedekahkan sesuatu. Hasil dagangannya itu dia berprofesi sebagai penjual buah, semangka dan buah paya. Payanya dijual, semangkanya dijual, isinya dia kumpulin tuh kulitnya, dapat 2 karung. Dia berikan kepada peternak sapi dan kambing. Kemarin saya dapat sapi dari Gubernur Anies, gede, turun dari truk aja, aspal sampai pada begitu saya kasih kulit paya, makannya sampai bunyi. Kayak suami kerja jauh 3 bulan baru pulang ketemu bini. Jangan salah paham.
makan pucung ama udang, jadi nafsu. Terus kerjanya jauh. Udah dapat pucung? Saya udah makan pucung. Alhamdulillah. Jadi saya nggak mampir lagi, udah ke Haji Udin Kombo. Kalau di Pekayon gabusnya gede-gede semangkok sendiri, palanya doang. Kan kalau gede namanya emang gabus, kecilan dikit ganjilan. Kecilan dari ganjilan namanya kocolan. Kecilan dari kocolan namanya boncelan. Kecilan dari boncelan namanya buncirit. Kecilan dari buncirit namanya kecebong. Cebong nggak ada di sini, ada di Jakarta sekarang kecebong. Nggak ada sekarang di Buni cebong, adanya di Jakarta. Cebong nggak ada di Buni, adanya di Jakarta. Cebong nggak ada di Buni, adanya di Jakarta. Itu orang sedekah pakai kulit paya, pakai kulit semangka. Dimakan sapi yang punya girang, itu pahalanya nyampe tuh buat orang tua. Itu baru kulit, apalagi isinya, apalagi pakai apa namanya itu, tentengan besok. Ntar sampai rumah kita makan telur, bihun. Tapi ini dalamnya bukan telur, bukan bihun. Alhamdulillah. Wasodako. Yang kita makan bakal busuk. Ma'akalta fa'atnaita wa ma'labista fa'amdoita. Yang kita pakai bakal rusak. Motor setiap hari kita pakai kerja, nggak pernah ganti oli. Itu rantainya kering, bakal putus di tengah jalan, rusak. Yang kita pakai bakal rusak. Mobil setiap hari kita kerja, berangkat ke kantor. 6 bulan oli mesinnya, oli persnelengnya, oli gardannya nggak diganti. Gas udah diinjek pol, itu mobil masih berat lari. Yang kita pakai bakal rusak. Bini dipakai doang, rusak. Dulu mah baru-baru pipinya kencang. Asal kita cium balik buru-buru pipinya. Sekarang hidung kita mendem. Yang kita pakai bakal rusak. Ada yang nggak bisa busuk, ada yang nggak bisa rusak. Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Yang kamu sedekahkan itu bakal tetap abadi pahalanya, tidak bakal berkurang, disimpan oleh Allah nanti pada hari yang kita tidak bisa menghindar, hari kiamat. Pahala yang disimpan bakal Allah berikan kepada pemilik-pemiliknya, sebagaimana Ia berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu pahala balasan dari amal baik kita Allah bakal berikan kepada masing-masing hambanya. Enggak ada orang yang minjam. Di situ nafsi, masing-masing sibuk sama dirinya sendiri-sendiri. Di situ jerih payah sedekah waktu hidup di dunia. Kita lihat manfaatnya. Nanti begitu berjembat di Siratal Mustaqim, iza jtama'a ahlul ilmi wa ahlul ibadah. Apabila ketemu dalam Siratal Mustaqim, satu ahli ilmu kiai, satu ahli ibadah. Qila lil ibad, Allah berkata kepada ahli ibadah, udkhulil jannah wa tana'am biha. Masuk surga.
silahkan nikmati apa yang ada di sorga. Yang kamu doyan di dunia ada di sorga. Jamblang, juwet ada. Kalau jamblang gede, airnya banyakan, daunnya juga lebaran, puunannya gedean. Kalau juwet kecilan, rada sepet, puunnya kecil, daunnya juga grepes. Watana ambiha, silahkan nikmati apa yang ada di surga. Ya Allah. Buah kista ada. Kista yang makannya pakai dibanting. Begitu belah dua baru dikorek pakai sendok. Sendok apa tesi? Tesinya baru bebas dari penjara. Pelawak yang namanya tesi di penjara, kasus narkoba, udah bebas. Udah bebas. Udah bebas. Giliran kiai ahli ilmu, kila Allah berkata kepada ahli ilmu, kifhuna, berhenti dulu sebentar di sini. Kalau ahli ibadah disuruh langsung masuk, nikmati kenikmatan sorga. Kelapa puan ada, kelapa hijau ada, capi ada. Ada capi daun, ada capi biasa. Kalau capi daun kulitnya tipis, isinya tebal, bijinya kecil. Maka orang dulu zaman susah pulang sekolah, nyak belum matang masak, untuk ganjel rasa laparnya dia naik ke pohon capi, dia makanin di atas. 12 biji, bijinya dia telan, kekenyangan turun, berak di bawah. Begitu berak yang keluar biji capi mulu. Seminggu kemudian kehujanan, itu tayang biji capi mulu. 3 bulan tumbuh lagi pohon capi. Begitu berbuah dia makan lagi. Begini aja ceramahnya ya. Begini aja ya. Nggak usah ngomongin vaksin ya. Ya. Guru-guru udah pada divaksin. Alhamdulillah. Ada yang berani, ada yang takut. Kalau saya takut. Saya ditelepon sama Gubernur Anies, mohon izin Pak Kiai, minta waktunya, ada vaksin spesialis buat tokoh-tokoh agama. Pak Gubernur mohon maaf, kasidah toko yang lain, toko saya tutup. Kiai-kiai di Jakarta udah, saya doang belum. Saya takut aja. Belum ada keberanian untuk vaksin. Makanya diundang ke daerah nggak bisa karena nggak punya surat vaksin. Biarin dah makan duit dari kampung aja. Saya belum berani. Tadinya udah berani pengen vaksin. Teman saya Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i 6 hari habis divaksin mati. Jadi saya kagak jadi lagi. Oh, bukan Sinovac ya. Udah berani lagi. Ketua Basnas DKI Dr. Lutfi Patullah habis divaksin udah 2 kali mati juga. Saya takut lagi. Nggak jadi lagi. Habib Ahyad bin Abdullah bin Umar Banahsan, tetangga saya, umur baru belum 50. Dia mau divaksin karena mau nganter anaknya pesantren di Malang. Jadi harus punya surat itu naik pesawat. Divaksin 2 hari panas 37,5. Panasnya begitu tinggi sampai ke dawan-dawan. Apa ke dawan-dawan? Ngerti ya?
Kedawan-dawan sampai naik kepala, giginya sampai sakit. Enggak tahan, minta dicabut sama dokter. Tidak konsultasi lagi, kalau dia habis divaksin langsung dibius, dicabut. Beradu vaksin sama bius. Naik ke jantung, nyesek, mati Habib Ahyar. Umur belum 50, saya tadinya udah mau berani vaksin, takut lagi. Barusan lagi jalan ke sini ditelepon lagi. Besok ditunggu hari Selasa di ruangan gubernur. Bagaimana Pak Kiai, udah siap apa belum? Saya istikharah dulu ntar malam, saya katanya. Kan bukan sebuah kewajiban, jadi nggak boleh dipaksa. Nggak usah ngomongin vaksin ya, saya mau ceramah aja. Jadi amal soleh menjadi bekal kita yang bakal kita bawa pulang. Sering di masjid, ya Haji Rais masjidnya menyiarkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang. Orang mati disebut pulang. Kenapa pulang? Emang gak ada istilah lain? Disebut telah pulang ke rahmatullah. Karena pulang itu diantara peristiwa yang paling menyenangkan. Orang pulang umroh senang. Anak kita yang studi di luar negeri, di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Begitu lulus pulang bawa gelar S1, S2. Kita orang tua girang. Rasanya keringat kita waktu kita macul tuh di galengan sawah. Masih ada nggak sawah? Ikan silik masih ada, ikan silik. Langka ya? Tuh ikan silik gurih betul. Cuman nangkepnya rada susah. Licin. Tapi saya diajarin sama Pak Kiai Nur Ali. Nangkep ikan silik supaya kagak lepas, diajarin saya sama dia. Saya menyontoin malu, soalnya contohnya jelek. Saya contohin, siliknya udah kagak ada, menangkap apa? Itu anak kita pulang kuliah bawa gelar S1, S2, dia pulang girang, kita menyambut dia pun dengan girang. Begitu hamba Allah, orang yang beriman, ketika dipanggil pulang, ada yang dia bawa amal soleh. Itu bekal yang bisa menjumpai dengan Sang Pencipta. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan speaker kalau udah gerecek-gerecek begini ceramahnya udah lama. Belum ya? Saya sering ceramah nggak pernah bercek-bercek begini nih. Barang siapa yang ingin berjumpa, bertemu dengan Allah. Bertemu itu lebih nikmat dibanding menyebut. Nih anak kita yang mukim di Jombang, yang di Lirboyo. Kalau dia WA kita kurang duit, lebih enak dia video call sama kita. Kita lihat wajahnya. Kalau di WA cuma lihat bacaannya. Begitu manusia ketika pulang kepada Allah, lebih menyenangkan dia pulang karena bisa melihat Sang Pencipta. Kalau waktu hidup cuma nyebut aja Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali dalam sehari. Kalau kita setiap waktu sholat 10 menit sampai 10 menit nggak sholat? Enggak ya? 5 menit? Enggak juga.
3 menit. Enggak juga ya. Kalau berjamaah bisa 3 menit, bisa 5 menit. Tapi saya pengen ngomong yang sholat sendiri di rumah. Ada 15 menit. Sholat sendiri di rumah pakaian sepakai-pakainya. Pakai kaos bekas nabunin kemarin. Dipakai sholat, nggak pakai nyisir. Assalamualaikum sambil buka songkok. Paling semenit 2 menit. Sementara untuk tidur kata dokter spesialis, tidur yang normal itu 8 jam sehari. Kalau sholat cuma 2 menit, 5 waktu berarti 10 menit. Buat Allah 10 menit, buat tidur 8 jam. Menyebut, bertemu, WA dan video call, lebih nikmat video call. Kita bisa lihat wajah anak kita. Begitu juga manusia. Tiap hari dia sebut Allahu Akbar. Begitu dia meninggal, ketemu dengan Allah. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kamu bakal melihat Allah nanti sebagaimana kamu melihat cahaya terangnya bulan purnama. Dulu listrik belum masuk di Buni tahun 68, 69, 70. Kalau terang bulan kita pada keluar dari rumah gelar tikar tuh. Sambil makan opak singkong digoreng, sambalnya sambal kacang. Cukanya kebanyakan. Dulu belum ada Pepsodent. Dulu gosok gigi, bite ditumbuk halus. Pakai sambuk kelapa. Begitu tidur makan opak goreng sambal kacang cukanya banyak, tidur bangun nggak kebuka di mulut, boesan. Obatnya gampang, kue cucur yang banyak gulanya. Sebelum dimakan diolesin dulu di pojok-pojok bibir, baru dimakan. Tuh orang dulu begitu. Maka bertemu dengan Allah ketika dipanggil pulang itu girang kalau ada yang dibawa. Maka amal soleh, bekal yang bakal kita bawa pulang menjadi salah satu yang harus kita bawa. Besok sholat Jumat di masjid guru kita, bawa duit 100.000. Pahalanya buat orang tua saya. Dibacain Fatihah sama DKM. Fatihah. Besok lagi Jumat. Bawa lagi 100.000 ditulisin pahalanya buat 10 orang saudara saya. Kata malaikat sarang ceban dong. 100.000 10 orang. Nggak pakai telur sawi doang. Annal istighfar lil mayyiti was sodako wad du'a alahu. Doa, ada doa wahbah. Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na min surati yasin wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdi wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan liruhi almarhum almaghfurlah Baba Haji Supriyadi Sastra. Tuh disebut wad du'a alahu. Wal itqo, memerdekakan budak sahaya. Perbudakan sudah dihapus, dikias oleh ulama. Wal itqo itu menjadi seseorang yang pengen bakti sama anak. Dia membebaskan tanah untuk perluasan pendidikan, untuk renovasi masjid, untuk pondok pesantren. Ini saya wakafkan tanah saya 500 meter, pahalanya untuk orang tua saya. Wal itqo dikias oleh ulama
anak memberikan sebidang tanah untuk dijadikan tanah wakaf masjid, musola, pondok pesantren. Wal hajja anhu, bikinin haji badal. Mulai dari istighfar, mulai dari kita berdoa, mulai kita memberikan sedekah, kemudian memberikan sebidang tanah wakaf, kemudian membuat haji badal, ujungnya itu yanfa'u, semuanya bermanfaat, lil mayyiti, buat orang yang sudah meninggal dunia. Malam ini Haji Ubay meniatkan acara untuk orang tuanya Baba Haji Supriyadi. Dia girang malam ini semua manusia bakal menemukan yang namanya kematian. Al mautu aqrabu ghaibin yuntazar. Kematian itu sesuatu yang paling dekat ditunggu-tunggu. Ada orang nemenin saudaranya sakit di rumah sakit. Yang mati yang nemenin. Sering gak kita dengar begitu? Yang sakit lakinya, yang mati bininya. Sering begitu, sering. Ada yang gak lama jarak 4 hari berlalu istrinya meninggal, nyusul suaminya. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nurul Anwar, belum seminggu nyusul. Kiai Zulkarnain, ulama muda Betawi, emaknya baru 4 hari, dia kecapean dampingin ibu di rumah sakit, nyusul. Jadi 7 harinya bareng. Tuh kematian. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya mendadak. Ada orang kagak sakit lagi, pulang haul nenteng berkat, keberatan, kesandung jatuh, mati. Bukan di sini, bukan. Ada yang begitu, tapi bukan di Buni, di Jakarta. Bakal mati enggak? Bini mati enggak? Bini kita yang kedua lagi muda-mudanya, lagi cakep-cakepnya, lagi kita sayang-sayangnya, lagi kita demen-demennya, mati. Bini yang kedua. Bini yang kedua. Bini yang kedua. Kan mudaan dikit, mati. Kira-kira kalau udah mati, buru-buru dikuburin, buru-buru disembayangin, apa ditunda seminggu? Hah? Buru-buru. Lah kan lagi sedang cakep-cakepnya. Cakep kalau udah mati, nggak ada harganya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak suami tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya badan dipendam. Siapa itu yang nyanyi ya? Oh, Oma. Ada pencintanya juga nih. Oma itu umurnya sekarang 76. Tapi masih terus berdakwah melalui seni. Seniman yang pinter dia itu. Melihat orang lari pagi jadi lagu. Hei lari pagi. Melihat orang begadang jadi lagu. Begadang jangan begadang. Jadi lagu. Orang pinter. Aki-aki nyiram timun. Lama kagak hujan, kan sawah ditanemin timun. Siram kan pakai ceret. Kalau pakai selang bongkar tanaman. Jadi lagu. Nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Penyanyi pinter. Pernah nyalonin presiden dia. Saya tanya, emang apa sih udah jadi raja, bini 4, udah kaya.
masih mau nyalonin presiden aja. Aku ingin merebut Ani dari tangan SBY. Ya Allah. Tapi saya pikirin enak juga kalau dia yang presiden. Kagak ruwet. Enggak, orang nyanyi mulu. Asal menteri laporan, Pak Presiden, ada salah satu menteri kita meninggal dunia. Presiden Oma langsung gali lubang. Ya susah. Cuman yang kagak enak kalau nyanyi kemerdekaan, dirubah lagunya. Indonesia Raya, merdeka, agak enak. Paling kalau dia menang waktu itu presiden menteri agamanya paling Mansur S. Mansur S kalau nyanyi pakai tajwid. Rembulan 2 harkat idgham. Terakhir. Masih sore. Emang orang Buni itu terkenal di media sosial. Kalau ama ngaji demen-demen, nggak ada yang pengen pulang, saya lihat deh. Ya kalau pulang duluan malu lah, nenteng berkat kelihatan, belum doa. Dalam kitab Faidul Qadir, syarah dari Al-Jami'us Shaghir, Nabi bersabda, "Zaqata'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul." Orang itu bisa merasakan lezatnya iman. Kalau halawah manis, ini zako di atas manis. Kayak qori kalau baca sambil nangis pas lempengan ayat untuk doa. Kayak Muammar Z kalau baca Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul, air matanya dua-duanya pakai dzuk. Man zaqata'mal iman, orang yang merasakan lezatnya iman itu man radiya billahi rabba. Orang yang redha Allah sebagai Tuhannya dengan segala kekuasaannya. Lagi sedang sayang sama Baba Haji Supriyadi, dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah tanya Israel, hai Israel, ketika Baba Haji Supriyadi Sastra kau ambil ruhnya, apa yang diucapkan anak-anaknya? Malaikat menjawab, anak-anaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Jika ada keluarga yang sedang dicinta meninggal dunia, keluarga menerima karena ini kekuasaan Allah. Dengan dia mengucapkan innalillah, itu keluarga Allah berikan sebuah bangunan, sebuah rumah namanya Baitul Hamdi, rumah pujian nanti di sorga. Karena tidak ada yang bisa menolak kematian. Ini kekuasaan Allah subhanahu. Wabil islami dina, orang merasakan lezat manisnya iman itu, dia terima Islam sebagai agamanya dengan segala aturannya. Agama itu aturan. Siapa yang membuat aturan? Allah. Allah membuat aturan itu membela yang lemah. Kalau kagak bisa sholat sambil diri, duduk. Duduk kagak bisa, pantat bisul menir. Ada bisul menir ya? Yang kecil tapi sakit nih.
Men obatnya nggak ada di warung. Orang upil setengah basah. Ales, bawa tidur kempes. Begini aja ceramahnya ya. Begini aja ceramahnya ya. Duduk kagak bisa berbaring. Aturan Allah, undang-undang yang Allah buat itu membela kaum yang lemah. Wa yukrahul iltifatu biwajhihi, makruh hukumnya lagi sholat nengok. Tapi belum selesai itu bacaan, illa biwajhihi. Nengok mukanya lagi sholat, kalau ada hajah, ada kebutuhan, ada keperluan, sholat boleh nengok. Nggak jadi makruh. Kita sholat di depan meja makan, bandeng pesmol gede yang bagian palanya. Baru dapat serokaat, kucing naik. Pakai ngangkat tutup saji lah gitu kucing. Boleh nengok. Enggak, jadi kemakruhannya diangkat. Kenapa? Kalau kagak nengok dimakan kucing. Lauk tinggal satu-satunya. Dalam suasana PPKM nyari duit susah. Ini susah. Maka kalau kita belajar hadir majelis ilmu, kita bisa inget tuh pelajaran-pelajaran. Jadi nggak makruh nengok kalau ada hajat. Sholat Jumat, Jumuat, Jumaat, Jumiat. Beda harokat, beda makna. Kalau Jumuat sholatnya, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumuati. Sholatnya, sholat Jumat. Kalau Jumat harinya. Kalau Jumaat sepekan, seminggu. Kalau Jumiat kiamat. Kiamat itu pasti terjadinya hari Jumat. Jumat kapan? Enggak ada yang tahu. Rahasia Allah. Kalau Allah mau besok hari Jumat, Jumiat, kiamat, bisa gak? Besok nih Jumat, misalnya kiamat, bisa gak? Bisa, berarti belum 3 periode udah kiamat. RT di kampung saya. Tuh, beda harokat, beda makna. Maka Bapak Haji Supriyadi, anak-anaknya nih paham agama, dibekali basic agama yang kuat. Kalau dia turu-turu haul anak-anaknya aja bisa. Tapi anak yang soleh, anak yang pinter, soleh di bawah soleh, ma'ruf. Di bawah ma'ruf, toyib. Di bawah toyib, khair. Jadi paling cakep tuh soleh. Ada soleh di maknal musamma. Ada orang namanya soleh, namanya doang soleh. Tapi bedug maghrib azan di masjid dia masih baru pasang neger. Apa neger? Paham ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi masukin cacing. Soleh bimaknal musamma. Soleh namanya 2. Kalau soleh bimaknal kalimah udah namanya soleh. Dia punya toyib, dia punya khair, dia punya ma'ruf. Kalau toyib itu lebih pada faktor fisik, faktor tubuh. Maka ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibah.
Disuruh makan yang baik-baik supaya fisik nih bagus. Yang bervitamin. Ada nggak orang yang namanya Thayyib? 2 tahun nggak pulang-pulang lebaran. Thayyib namanya. Namanya Thayyib tapi tidak punya soleh. Sifat kesolehan, tanggung jawab sama keluarga, 2 tahun lebaran nggak pulang-pulang. Namanya cakep Thayyib. Tapi makna Thayyib itu lebih kepada faktor tubuh fisik. Kalau khair itu sifat. Kalau ma'ruf itu selain sifat ada lagi dia punya pendirian. Ma'ruf. Ada lagi yang menolak kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil tanhauna 'anil munkar. Jadi seseorang yang namanya soleh seharusnya pada dirinya ada sifat-sifat yang baik, memiliki sikap-sikap yang baik. Kalau thayyib sifat, kalau khair, kalau ma'ruf sikap. Inilah yang diajarkan oleh para alim ulama untuk orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Berbahagia, beruntung Bapak Haji Supriyadi telah membekali anaknya dengan bekal yang baik. Ada soleh, ada ma'ruf, ada khair, ada thayyib. Diungkapkan dalam syukur kepada Allah malam ini, memberikan doa, mengirimkan doa buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ma yakun hatta la yakun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa ceramah, bukan doa acara ini. Jadi jangan pulang dulu. Kalau pulang duluan kelihatan tak. Ya Allah, sampai seengkodan itu. Kelihatan ya. Paham seengkodan ya? Ini Bapak Haji Supriyadi girang kalau makanan yang di piring masukin ke dalam tas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.